03182216 dari Program Studi Perbankan Syariah Limaha, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sumatera Utara. Adapun tujuan saya membuat video ini ialah untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah studi kelayakan bisnis yang diampu oleh Bapak Rahmat Hasan. Di video kali ini saya akan menganalisis kelayakan dari usaha yang akan saya bangun, yaitu usaha hijab fashion dengan nama toko Yenis Hijabwear. Mengapa saya memilih usaha hijab? Karena usaha hijab pada saat ini sangat berkembang pesat seiring dengan berkembangnya zaman, apalagi hijab merupakan suatu kebutuhan bagi wanita muslim. Nah, dalam menganalisis kelayakan dari usaha saya ini, maka diperlukan beberapa aspek yang terdiri dari yang pertama yaitu aspek hukum. Nah, usaha saya ini merupakan usaha perseorangan yang dijalankan oleh saya, Yeni Aulia Syahian, sebagai pemiliknya. Nah, dengan nama toko Yenis Hijabwear. Mengapa saya memilih nama toko ini? Karena yang memiliki toko ini adalah saya sendiri, Yeni Aulia Syahian. Nah, dalam membuka usaha ini diperlukan yang namanya legalitas usaha di hadapan hukum. Maka dari itu, adapun hal-hal yang diperlukan dari legalitas usaha kita di mata hukum, yang pertama yaitu KTP, NPWP, SIUK, dan berkas-berkas lainnya yang memang diperlukan dalam aspek hukum dari usaha kita ini. Selanjutnya yaitu aspek manajemen. Nah, usaha saya ini terdiri dari 8 karyawan yang memiliki tugasnya masing-masing sesuai dengan bidangnya. Nah, yaitu berupa pemasaran, distribusi, pengepakan, kasir, keuangan, dan lain-lain yang berhubungan dengan usaha saya ini. Nah, dalam menjalankan tugasnya masing-masing, saya membuat SOP dari usaha saya ini agar saya dapat mengontrol pekerjaan dari karyawan-karyawan saya. Yaitu selain itu, untuk mencapai target dari usaha saya ini agar berjalan dengan lancar dan sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh perusahaan. Kemudian aspek pasar dan pemasaran. Nah, dalam aspek ini saya akan meninjau kondisi pasar, yaitu dengan melihat tren hijab seperti apa yang saat ini muncul atau lagi tren. Nah, kemudian saya menargetkan pada siapa konsumen atau pada siapa produk ini akan saya pasarkan. Dalam pemasaran dari produk saya ini, saya membuat berupa iklan, spanduk, brosur. Tujuannya itu agar konsumen mengetahui usaha saya ini sehingga mereka datang untuk melihat dan membeli produk saya ini. Dalam aspek ini juga saya mengelompokkan produk saya itu berdasarkan kualitas serta harganya. Tujuannya itu agar lebih mudah dalam pencariannya jika konsumen menginginkan dengan kualitas dan harga tertentu sesuai dengan selera yang diinginkan oleh konsumen. Selanjutnya yaitu aspek operasional. Nah, aspek operasional ini berkaitan dengan lokasi dari usaha. Nah, lokasi dari usaha saya ini terletak di Jalan Gunung Tua nomor 81, Tapanuli Selatan. Nah, lokasi usaha saya ini terletak di tengah-tengah masyarakat sehingga lebih mudah dijangkau. Alasan saya memilih lokasi ini karena mudah dijangkau masyarakat sehingga masyarakat lebih efisien dalam membeli produk hijab di lokasi usaha saya ini tanpa harus jauh-jauh pergi ke kota untuk membeli produk hijab fashion yang mereka inginkan. Selanjutnya yaitu aspek keuangan. Nah, dalam aspek keuangan ini berkaitan dengan modal. Prinsip dari saya dalam menjalankan suatu usaha yaitu modal yang sekecil-kecilnya dengan untung yang sebesar-besarnya. Nah, modal dari usaha saya ini terdiri dari modal dari saya sendiri sebesar
20 juta rupiah. Selain itu, saya juga meminjam modal di Bank Syariah Mandiri sebesar 10 juta rupiah. Nah, modal ini akan saya gunakan dalam kegiatan bisnis saya berupa pemasaran, penyetokan produk, pengiriman, pengepakan, biaya listrik, air dan telepon, dan biaya lain-lain yang berhubungan dengan kegiatan pemasaran dari usaha saya ini. Nah, yang nantinya biaya-biaya yang dikeluarkan oleh usaha saya ini akan diperhitungkan. Nah, dari hasil perhitungan itu maka akan diperoleh yang namanya harga pokok penjualan dari produk saya ini, yang insya Allah akan dijual dengan harga yang terjangkau dan relatif murah. Selanjutnya yaitu aspek sosial dan ekonomi. Nah, dengan adanya usaha saya ini maka akan terbuka lapangan pekerjaan bagi mereka yang belum memiliki pekerjaan, atau bagi mereka yang memiliki pekerjaan tapi ingin memiliki penghasilan lain. Nah, maka mereka dapat bergabung di usaha saya ini. Nah, selain itu, pada setiap Jumatnya saya akan membuat program Jumat Berbagi, yaitu dengan memberikan diskon sebesar 10% bagi konsumen yang membeli produk saya dalam jumlah yang banyak. Selain itu, saya juga akan berkontribusi dalam kegiatan sosial berupa kegiatan keagamaan di daerah atau di lokasi usaha yang saya jalankan. Yang terakhir yaitu aspek AMDAL atau lingkungan hidup. Usaha saya ini tidak mengganggu ekosistem lingkungan hidup masyarakat, karena saya hanya menjualkan produk tanpa melakukan produksi terhadap produk tersebut, sehingga tidak menimbulkan pencemaran terhadap lingkungan masyarakat, baik itu pencemaran air, udara, maupun pencemaran di tanah. Karena toko saya ini hanya menjualkan produk dan tidak memproduksi produk tersebut. Dengan mengetahui dan menganalisis aspek-aspek dari usaha saya ini, maka usaha yang akan saya rencanakan ini layak untuk dijalankan dan dikembangkan dalam jangka panjang, sehingga tidak hanya menguntungkan kepada saya sendiri, akan tetapi juga menguntungkan kepada masyarakat. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lancarnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.